misalnya dalam satu grup resellernya ada 500 misalnya. Nah, semua 500 reseller tadi itu mengupload dengan cara yang sama, konten yang sama, isinya sama. Nah, kira-kira apa bedanya dengan yang lain gitu loh. Terus apa yang membuat si calon customer tuh jadi order ke tempat kamu dan bukan ke official, atau ke tempat kamu dan bukan ke reseller yang lainnya? Apa yang membuat itu gitu loh. Saya cek itu hampir nggak ada. Video ini dipersembahkan oleh momikreatif.com, jualan online yang bikin kamu makin kreatif. Halo teman-teman, nah kali ini saya mau membahas kesalahan teman-teman yang jadi reseller nih. Nah, jadi saya lihat beberapa teman-teman yang cuma jadi reseller aja, jadi nggak produksi sendiri atau bukan produk sendiri, itu terkendala dalam promosinya. Jadi padahal itu saya yakin jadi reseller apapun pasti diajarin kan caranya jualan. Nah, disediain juga untuk materinya. Saya yakin ada pasti ya, untuk upload itu pasti ada. Nah, tetapi mereka tuh rata-rata terkendala ketika berjualan. Nah, kesalahan pertama saya cek rata-rata dari mereka uploadnya itu sama banget sama yang di official, atau bener-bener kontennya itu sama plek persis dengan yang di upload oleh suppliernya gitu. Jadi sekarang saya tanya nih teman-teman ya, coba bayangin misalnya dalam satu grup resellernya ada 500 misalnya. Nah, semua 500 reseller tadi itu mengupload dengan cara yang sama, konten yang sama, isinya sama. Nah, kira-kira apa bedanya dengan yang lain gitu loh. Terus apa yang membuat si calon customer tuh jadi order ke tempat kamu dan bukan ke official, atau ke tempat kamu dan bukan ke reseller yang lainnya? Apa yang membuat itu gitu loh. Saya cek itu hampir nggak ada. Jadi sama semua, seragam semua gitu loh. Sampai yang bener-bener kalau misalnya yang disediain ada, misalnya ya ada sebuah account essential oil, atau mungkin jualan madu, atau mungkin jualan apa ya, saya tahu skincare, itu ada yang udah disediain tuh ya. Jadi konten-kontennya udah dikasih warna-warna kayak gitu dan seragam gitu dari ujung sampai ujung gitu. Atau mungkin tas ya, itu ada loh yang sampai ujung itu sama semua dan teksnya juga sama. Nah, saya cek di reseller lain juga sama, di reseller lain juga sama, saya kesana lagi sama. Terus apa yang membuat, seumpama saya sebagai customer, apa yang membuat saya kepingin beli di situ gitu loh? Nggak ada, karena sama aja. Sebagai pembeli nih, calon pembeli, saya lebih memilih membeli ke officialnya dong daripada ke reseller. Karena apa? Karena akunnya tuh udah jelas gitu loh, dan itu pasti bisa dipercaya, ini kayak gitu. Nah, terus gimana harusnya? Jadi reseller itu harusnya itu ada yang bisa lebih lah ya dari itu. Ada yang harusnya itu punya ciri khas tersendiri. Terus dia itu bisa menginfluence. Terus dia itu punya konten sendiri yang eksklusif kontennya dia. Jadi misalnya kalau reseller kosmetik ya misalnya, jangan ngopi paste yang dari pusat langsung semuanya, jangan gitu loh. Kita research sendiri lah, kira-kira kebutuhan customer itu apa. Oh, kira-kira konten yang dibutuhkan customer itu apa. Kalau misalnya kosmetik, oh siapa tahu mereka itu nggak tahu kira-kira pembersih itu ada berapa. Terus kayak misalnya cushion itu apa, primer itu apa. Itu jujur ya, saya sebagai orang yang jarang pakai make up itu nggak tahu loh apa bedanya cushion, primer sama foundation kayak gitu aku nggak tahu. Bahkan aku pernah ya ke sebuah kosmetik terkenal nih, brand kosmetik terkenal. Saya tuh ke situ terus tanya,
Ini apa? Dia jawab cushion. Cushion itu apa ya? Ya cushion gitu. Jadi padahal nggak semua orang loh tahu cushion itu apa. Serius, setelah saya diperlakukan demikian, saya langsung pergi. Karena apa ya? Saya benar-benar nggak tahu. Jadi jangan menganggap dari sudut pandang kalian yang sudah tahu bahwa cushion itu untuk ini, primer untuk ini, terus foundation pakai ini atau stepnya berapa, itu jangan beranggapan seperti kalian yang sudah tahu. Kita bagi orang yang kepengen pakai make up tapi nggak tahu stepnya, itu butuh informasi itu gitu loh. Kenapa nggak dikasih gitu loh? Atau misalnya kalian bikin video nih ya, bikin video kayak gini nih, bikin tutorial make up gitu. Jadi tutorial untuk misalnya kulit yang warnanya coklat itu kayak gimana, kulit yang warnanya kuning itu kayak gimana, atau yang putih kayak gimana, kayak gitu. Nah, bikin sendiri, konten sendiri gitu loh. Otomatis karena kamunya itu muncul ya, ada, jadi orang jadi percaya, otomatis orang lebih percaya sama kamu dan ordernya ke kamu gitu loh. Sama kayak aku tuh jualan produknya Cikitin juga loh. Jadi Lume Colors, Lume Glam, sama produknya Cimeri juga aku jualan itu Evershine. Tapi aku di sosmedku aku nggak bener-bener upload sama persis kayak yang di pusat gitu loh. Nah, aku ada channel sendiri gitu loh. Mereka lebih percaya ke aku karena apa? Aku punya grup sendiri, aku punya Mami Kreatif. Di dalamnya aku kasih edukasi sendiri gitu loh. Nah, dengan begitu orang-orang walaupun tahu bahwa itu yang punya Cikitin, dan bisa aja sih order langsung di pusat, tapi buktinya mereka juga tetap order di aku gitu loh. Nah, seharusnya kayak gitu. Jadi sebagai reseller kita jangan pasif, jangan cuman upload yang sesuai dengan yang dikasih sama di pusat gitu loh. Makanya kalau aku lebih prefer ngajarin tips-tipsnya, konten-konten apa yang perlu diupload, daripada bener-bener aku siapin, oh ini fotonya, oh ini copywritingnya kayak gini, oh ini videonya, oh copywritingnya kayak gini. Itu nggak akan membuat kalian mendapatkan penjualan, aku yakin. Cuman upload yang sama persis, apa bedanya dengan yang lainnya? Aku tuh kepengen ya kalian tuh bisa berkembang sendiri dan sukses sendiri dengan cara kalian sendiri. Semua orang tuh punya kelebihan masing-masing gitu. Itu yang kita tonjolkan, itu yang kita kembangkan, dan itu dijadikan branding kita. Jadi otomatis jualan apapun itu pasti laku. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu tips dari saya. Semoga tips saya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.